Puji Dia Allah, Raja di atas segala raja. Yes God. Haleluya. Pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Taktanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Katakan masyhur, masyhur segala perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, sekali lagi katakan, masyurkanlah perbuatannya. Jika dari sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta,
tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, seribu rasa. Sungguh tiada yang lain Tuhan dalam hidup kami. Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rata berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh tiada yang lain. Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku rata berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kau satu-satunya. Selain
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sambil kita angkat tangan kita katakan, Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh hanya Kau Tuhan, Engkau satu-satunya. We love you Jesus, Allah we hidup kami, love you Jesus. tiada yang lain. Kau terindah, Jesus, yes God, Jesus I love you. Jesus I love
Jesus, I love you. The seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. The seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, 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 I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear my cry. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. We love you, oh. Jesus, I love you. The seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. I love you, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear my cry. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Sekali katakan, hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hallelujah. Jesus, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Marsha Romasoi dimanapun Anda berada. Senang bisa menyapa setiap kita yang luar biasa di hari ini. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sebuah kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kita selama kita masih bernafas untuk kita mencari Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, ada kekuatan yang Allah berikan buat setiap kita. Saya ingin menyapa setiap Bapak Ibu saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah kita secara online. Welcome home. Saya mengajak setiap Bapak Ibu saudari untuk bertumbuh bersama-sama dengan kami melalui ibadah minggu kami dan melalui komunitas rohani kami, Connect Group. Ibadah minggu kita dapat diakses melalui website kms.church/streaming. kms.church/streaming. Bapak Ibu dapat memilih regional Sulam Papua. Connect Group kita sepanjang minggu ini akan berlangsung dengan luar biasa melalui online. Sehingga Bapak Ibu, orang-orang muda, setiap kita siapkan diri kita bisa mengajak setiap keluarga kita, teman, sahabat kita untuk sama-sama bertumbuh melalui Connect Group yang ada. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari setiap kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan
Bapak Ibu dapat mentransferkan persembahan Bapak Ibu melalui nomor rekening di bawah ini. Mari kita siapkan setiap persembahan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan kami, kuduskan di dalam nama Yesus. Sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kita yang siap memberi, sama-sama kita katakan, amin. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Syaron Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Syaron. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Syaron Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam, Papua. Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Syaron Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado, dan Instagram di @gmsmanado, dan Facebook di Gereja Mawar Syaron Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Syaron setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Kau nyata di sini.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana keadaan kita hari ini? Saya berdoa, saya percaya setiap kita dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saat ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk itu mari siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bahkan juga siapkan Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Dan juga kita bisa siapkan gadget yang dimana ada Alkitab di dalamnya. Bahkan jangan lupa siapkan catatan. Karena saya percaya ada rema yang Tuhan mau nyatakan lewat firman Tuhan hari ini kepada setiap kita. Sebelumnya mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh beribadah bersama-sama sekalipun lewat online. Kami sangat percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuasa-Mu nyata ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang hamba akan sampaikan, memberikan kekuatan, memberikan motivasi, membangkitkan iman setiap jemaat-Mu yang sementara menyaksikan secara online, bahkan semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Urapi juga setiap jemaat-Mu Tuhan, beri hati yang haus untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami haus, kami rindu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema tentang menang dalam proses. Mari sama-sama kita buka bersama dalam Alkitab kita masing-masing. Saya juga minta setiap kita yang berada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, mari buka bersama-sama dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua sambil kita juga bisa melihat pada Alkitab kita di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan kita, selama kita masih ada di dunia ini, setiap kita pasti akan diperhadapkan dengan apa yang namanya proses atau pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan ini. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita pasti akan mengalami situasi yang demikian. Proses pencobaan yang kita alami, hal ini bisa terjadi, bisa kita alami secara pribadi masing-masing, mungkin juga bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Dan hal ini juga terjadi hari-hari ini. Semua orang di dunia ini, di bangsa-bangsa, bahkan kita juga, di bangsa kita, di bangsa Indonesia ini, semua kita juga mengalami proses, mengalami tantangan, mengalami pencobaan-pencobaan yang ada hari-hari ini lewat keadaan COVID yang terjadi. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, menyingkapi setiap keadaan yang ada hari-hari ini? Apakah kita menyingkapinya dengan cara pandang kita atau dengan cara pandang Tuhan? Adakah di antara setiap kita yang pernah berpikir kalau keadaan yang terjadi hari-hari ini, keadaan COVID ini terjadi dalam kehidupan kita? Ataukah ada yang pernah bisa berpikir kapan hal ini selesai terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita melihatnya dengan cara pandang kita sebagai manusia, suatu titik saya percaya akan ada timbul berbagai pertanyaan dalam hidup kita sebagai manusia. Kenapa hal ini terjadi? Tapi sebaliknya, jika kita mau meresponinya dengan cara pandang Tuhan, saya percaya kita akan merenungkannya dan kita akan temukan jawaban. Bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini, semua seizin Tuhan. Karena sebagai anak-anak Tuhan kita percaya, tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua hidup kita ada dalam kontrolnya Allah. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menang dari setiap proses yang ada.
Kita perlu tahu satu hal Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mencobai kita. Tapi Ia mengizinkan pencobaan, proses, tantangan hidup itu bisa terjadi, bisa dialami oleh setiap kita. Tapi percayalah firman Tuhan yang baru kita baca bersama tadi. Bahwa sekalipun proses itu ada, pencobaan itu ada. Firman Tuhan berkata, Dia memberikan suatu kepastian jaminan bahwa itu hanyalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kalaupun kita mengalami pencobaan hari-hari ini, percayalah Tuhan menjanjikan lewat firman Tuhan tadi. Tuhan akan kasih kita kemenangan, Tuhan akan menyertai kita. Itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kalaupun kita mengalaminya, Tuhan katakan Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menyelesaikannya. Saat ini juga kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang saya diberkati dan saya percaya kita juga akan diberkati, kita akan diberi motivasi. Tokoh-tokoh ini punya proses yang berbeda. Tokoh-tokoh Alkitab ini juga punya proses, tapi mereka bisa melewati proses yang ada. Mereka bisa mengalami kemenangan atas semua proses yang ada. Tokoh yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa belajar tokoh Ayub. Ya, Ayub pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Pada pasal yang pertama ini kita melihat bagaimana kesalehan Ayub dicoba. Dia orang yang saleh, tapi dia juga tidak luput dari namanya pencobaan atau proses. Di cerita yang ada dalam kisah Ayub ini, kejadian yang terjadi, Ayub dicobai oleh iblis. Tapi apa yang firman Tuhan katakan dalam Ayub 1 ayat 11 dan 12, Tuhan berkata kepada si iblis, semua yang dimiliki Ayub bisa engkau ambil. Tetapi engkau tidak bisa mengambil nyawanya. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan mengizinkan Ayub mengalami proses. Semua yang Ayub miliki bisa dikuasai oleh iblis, bisa diambil oleh iblis. Tapi satu hal, jiwanya tidak bisa diambil oleh iblis. Karena apa? Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupnya. Hidupnya ada dalam genggaman Tuhan. Ketika Ayub mengalami proses yang tidak enak dalam hidupnya, kehilangan anak-anak yang dikasihinya, kehilangan harta benda yang dia miliki, dia belajar untuk terus memiliki sikap hati yang hamba. Dalam kisah-kisah selanjutnya dikatakan bahwa Ayub berkata bahwa semua dari Tuhan dan semua dia kembalikan kepada Tuhan. Dia belajar untuk dengan sikap hati yang benar menerima kehilangan apapun dalam hidupnya. Bahkan situasi yang ada, Ayub pun juga mengalami proses yang tidak mudah. Karena apa? Dalam saat dia mengalami proses, kehilangan segalanya. Kehilangan yang dikasihinya. Istrinya yang semestinya menjadi seorang penolong dalam hidupnya harus menyupport dia. Tapi sebaliknya istrinya malah mengajak dia, menyuruh dia untuk mengkutuki Allahnya. Tapi Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tetap taat. Bahkan dia berkata kepada istrinya, masakan yang baik engkau mau terima dari Tuhan. Tapi proses yang tidak baik engkau tidak mau terima daripada Tuhan. Membuktikan bahwa sikap hati Ayub, sikap hati yang hamba, sikap hati yang mau belajar merespon yang positif ketika proses ini datang. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Bahkan saudara kasih bukan hanya istrinya, tapi juga rekan-rekannya juga turut ambil bagian untuk mengintimidasinya dia. Tapi Ayub juga tidak menyalahkan rekan-rekannya. Ayub tetap melakukan apa yang menjadi bagian Ayub. Menjalani proses yang ada dalam kehidupannya. Namun akhir dari kisah ini, Ayub jadi orang yang mengalami penyertaan, mengalami kemenangan daripada Tuhan. Taatan dia untuk menghadapi semua proses yang diizinkan Tuhan dia alami. Ayub melihat semua yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Ayub melihat kasih setia Tuhan tidak meninggalkan dia. Semuanya Tuhan pulihkan. Ayub yang terakhir, pasal terakhir, Tuhan memulihkan segala keadaan Ayub. Ayub menang karena Ayub taat. Dan Ayub juga melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Tokoh yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bisa belajar dari tokoh yang kedua dalam Kejadian pasal 37. Tentang tokoh Yusuf. Kejadian 37 ayat 5-9.
kita bisa lihat bagaimana kisah cerita Yusuf mengalami proses dari keluarganya. Ketika Yusuf menyampaikan mimpinya kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, pada orang tuanya. Apa yang terjadi? Dia mengalami proses. Semua keluarganya menyakiti dia, membenci dia. Bahkan bukan cuma itu proses yang dialami oleh Yusuf. Lebih daripada itu, Yusuf diperlakukan tidak adil, tidak baik oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang ke dalam sumur. Bahkan dia juga dijual kepada orang Midian. Bapak ibu saudara sekalian, kalau Yusuf bisa berkata kalau sisi manusianya dia, apa salah dia? Dia menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada keluarganya. Tapi kenapa dia mengalami hal yang demikian? Yusuf tidak bersungut-sungut. Yusuf taat, hatinya hamba melakukan apa yang menjadi bagiannya dalam setiap proses yang dia alami. Dari kisah selanjutnya kita bisa lihat, dari proses yang dialami, Yusuf mendapat kasih karunia Tuhan. Dia menang lewat proses yang ada. Dia bisa keluar dari semua proses yang ada. Dengan ketaatannya, dengan respon yang positif. Dia melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Dari kisah Yusuf dan kisah Ayub tadi kita melihat Ayub diberkati oleh Tuhan. Yusuf juga diberkati oleh Tuhan. Ketika dia mengalami proses, dia memiliki sikap hati yang benar. Tidak bersungut, tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya dia. Di akhir daripada cerita kisah Yusuf ini, di pasal-pasal selanjutnya kita melihat semua yang dikerjakan oleh kedua tangan Yusuf dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan dia menjadi jawaban bagi keluarganya yang tadi menyakiti dia. Mempunyai rencana yang jahat kepada dia. Dia bisa memberkati mereka, dia mengampuni mereka. Dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan bagi setiap keluarganya. Bahkan bukan cuma keluarganya, setiap orang yang bersama dengan dia. Kehidupannya bisa menjadi jawaban, kehidupannya bisa jadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan dia berada. Yusuf bisa menang karena Yusuf ada bersama dengan Tuhan. Ayub bisa menang karena Ayub juga ada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan bersama juga dengan Ayub dan Yusuf. Maka mereka mampu menghadapi situasi kondisi yang tidak mengenakan sekalipun. Bersama dengan Tuhan. Mereka mengalami kemuliaan, mengalami kemenangan. Bapak ibu saudara kekasih Tuhan. Tidak ada kemenangan tanpa proses. Di balik kemuliaan juga pasti ada salib. Dan saya percaya juga bahwa tidak ada seorang anak sekolahan atau anak kuliahan yang berkata bahwa dia lulus ujian tanpa dia mengalami proses dari ujian-ujian tersebut. Ada dulu ujian-ujian baru dia akan berkata dia sudah lulus dan bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih lanjut. Demikian juga dengan kita akan mengalami proses. Proses yang membawa kita untuk semakin melihat ada kemuliaan Tuhan di balik semua proses yang ada. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, mari kita belajar dari Ayub, dari Yusuf, bahwa sekalipun punya persoalan, tantangan pribadi dalam keluarga, mereka bisa menang. Mereka bisa melihat berkat Tuhan dicurahkan dalam setiap proses yang mereka alami. Karena mereka punya sikap hati yang benar. Karena mereka mau taat dalam melakukan segala yang menjadi bagian mereka. Hari ini juga, mari setiap kita belajar berespon yang benar ketika kita diizinkan mengalami proses tantangan kehidupan yang ada hari ini. Karena Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jahat bagi kita. Tuhan selalu punya rancangan yang baik. Tuhan selalu punya sesuatu yang baik. Sesuatu yang positif di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Ada kemuliaan, ada kemenangan. Tuhan mengizinkan proses terjadi karena Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tuhan menyatakan belas kasihannya. Tuhan menyatakan kemurahannya. Tuhan menyatakan mujizatnya lewat setiap proses yang kita alami hari-hari ini. Kita bisa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menang. Jangan mau terpuruk, jangan mau punya orphan spirit, roh yang mengasihi diri sendiri. Kenapa ini terjadi pada aku? Kenapa ini terjadi pada keluargaku? Apa salahku? Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita belajar melihat dengan cara pandang Tuhan. Merenungkan bahwa di balik semua yang kita alami hari-hari ini. Satu hal yang kita tahu bahwa
Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan di atas setiap proses tantangan persoalan yang kita hadapi. Apa yang dialami Ayub, apa yang dialami Yusuf. Mungkin kita mengalaminya saat ini atau mungkin tidak seperti yang mereka alami. Tapi percayalah, kalau Tuhan beri kemenangan bagi Ayub dan Yusuf, setiap kita juga pasti akan ada kemenangan yang sama yang Tuhan berikan. Karena janji firman Tuhan tadi yang kita baca bersama bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Dan kalaupun kita dicobai, Allah tidak tinggal diam. Allah turut bekerja memberikan solusi, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Yang sungguh-sungguh hati datang kepada Dia, taat, berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Bagaimana kita bisa menang seperti Ayub dan Yusuf? Hari ini saya mau beri beberapa tips bagi kita supaya kita tetap menang. Situasi boleh ideal, tidak ideal, apapun keadaan hari-hari ini. Pastikan bahwa kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang sanggup memberikan solusi kepada kita. Mari jangan putus asa. Mari jangan letih lesu. Mari jangan tinggal diam. Jangan mengasihi diri. Tapi bangkit. Cari kehendak Tuhan lewat setiap proses yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita mau menang, kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan di balik semua proses yang ada. Mari yang pertama kita belajar bersama-sama dari tokoh ini dan kita mau lihat apa yang bisa buat kita menang. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami kemenangan. Yang pertama, ketika kita mengalami proses pencobaan, tantangan dalam hidup ini. Sikap kita yang pertama adalah jangan melihat proses atau pencobaan, masalah yang kita hadapi adalah sesuatu yang besar. Jangan lihat masalahnya. Lihat di balik masalah ini ada Yesus yang lebih besar dari setiap persoalan kita. Yesus besar, kuasanya besar. Jangan melihat masalah kita besar. Kalau kita melihat masalah kita besar, kita memiliki iman yang kecil, kita akan jadi orang terpuruk. Tapi mari pandang Yesus, bahwa Yesus lebih besar dari setiap persoalan yang ada yang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari poin yang kedua. Kalau kita mau menang, kita mau lihat kemuliaan Tuhan di balik proses yang ada. Selain kita jangan melihat masalah besar, tapi lihat di balik masalah ada rencana Tuhan yang besar. Ada kasih yang mau Tuhan nyatakan. Ada kemuliaan yang mau Tuhan nyatakan. Ada kemenangan yang Tuhan menyatakan. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Jangan punya mentalitas yang bersungut Bapak Ibu ketika proses datang. Ketika masalah datang, pencobaan datang. Tapi mari kita belajar seperti Ayub, seperti Yusuf. Tidak menyalahkan keluarga, tidak menyalahkan rekan-rekannya, tidak menyalahkan istrinya. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Mari jangan bersungut ketika proses datang. Karena ketika kita bersungut kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita tidak akan bisa fokus berdoa. Ketika kita bersungut-sungut. Menghalangi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kemenangan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi justru kekalahan. Karena spirit kita menjadi lemah. Tapi kalau kita belajar mengucap syukur, pertama Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, itu yang Tuhan kehendaki. Bahkan dalam situasi kondisi yang tidak ideal pun, tantangan, proses sekalipun, mari belajar mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, percayalah, Roh Kudus akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena itu yang Tuhan mau, mengucap syukur, itu firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, janji Tuhan, Roh Kudus, penolong kita akan menghadirkan damai sejahtera. Dengan bersyukur kita akan mendapatkan kekuatan. Dengan bersyukur kita akan punya mental, punya spirit yang optimis. Bahwa kita akan menang lewat semua proses yang ada. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Roma, bukan hanya menang. Dalam diri kita sudah ada DNA seorang yang lebih daripada pemenang, kata firman Tuhan. Katakan amin. Jadi mari jangan mengasihi diri sendiri. Jangan tinggal dalam keadaan-keadaan yang akan membuat kita tidak bisa melihat kemenangan Tuhan. Mari bangkit. Terang Tuhan sudah terbit atas kita. Karena kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan pernah bersungut lewat setiap proses yang ada, pencobaan yang ada. Karena apa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Lewat proses tantangan yang ada, Tuhan punya rencana yang baik. Salah satunya adalah Tuhan membawa kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Proses juga bisa dipakai oleh Tuhan sebagai suatu sarana untuk mendewasakan kehidupan rohani kita, mendewasakan karakter kita. Jadi percayalah,
Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jahat bagi setiap anak-anaknya. Rancangannya ada rancangan damai sejahtera, penuh dengan harapan, penuh dengan hal-hal yang positif. Jadi mari, jangan bersungut, tapi belajar mengucap syukur dan belajar pandang kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau mau, yang aku harus lakukan di balik semua proses yang kau alami. Tuhan, engkau mau apa dengan hidupku? Tanyakan kepada Tuhan, saya percaya. Saat kita bertanya kepada Tuhan, Roh Kudus akan berikan pengertian. Ada hal positif, ada sesuatu yang Tuhan menyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana kita mau menang seperti Ayub, seperti Yusuf tadi. Mari sama-sama kita belajar juga punya sikap hati yang selalu mau berserah kepada kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 5, bisa baca di rumah masing-masing. Dan Yeremia ayat 17, pasal 17 ayat 7 berkata bahwa serahkan hidup kita kepada Tuhan dan Dia akan bertindak, Dia akan bertanggung jawab. Mazmur 37 ayat 5 berkata bahwa saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia Tuhan yang akan bertindak, Dia Tuhan yang tidak diam. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita yang berserah kepada Tuhan. Katakan amin. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, serahkan persoalan kita, serahkan pencobaan-pencobaan, serahkan tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Apapun itu, maka Tuhan akan menyatakan kasih dan kemuliaan. Kalau Tuhan belum menyatakan kasih kemurahannya, kemenangan bagi Ayub, bagi Yusuf, semua kita juga sama. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Tuhan tidak akan lepas tangan dari setiap kita. Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan dan Raja telah memberikan teladan yang luar biasa. Bahwa Dia, Tuhan yang tidak pernah berbuat dosa, meninggalkan kemuliaannya, jadi manusia. Mati di kayu salib. Setelah Dia mati, tapi Dia Allah yang mati, bangkit, hidup dan beri kemenangan. Membuktikan bahwa kalau Dia Allah yang, Dia Tuhan yang sudah menang, sudah mengerjakan apa yang jadi prosesnya. Dia mau taat melakukan apa yang jadi kehendak Bapa di surga. Ada kemuliaan. Yesus dimuliakan. Dan kita juga mengalaminya. Lewat kematian, proses kematian di kayu salib. Setiap kita mengalami keselamatan. Setiap kita mengalami kehidupan di dalam Kristus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari. Kalau ada masalah, tidak perlu menyalahkan orang lain. Tapi mari kita belajar, tenang. Duduk di kaki Tuhan, renungkan. Apa maksud Tuhan di balik semuanya. Serahkan hidup kita saat kita mengangkat tangan. Saya percaya bahwa Roh Kudus dan kekuatannya, Roh Kudus penolong kita, Tuhan akan menurunkan tangannya dan memberikan pertolongan kepada setiap kita yang mengangkat tangan berserah bersuruh kepada Tuhan. Mari libatkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ada masalah, tetap andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Tidak ada masalah, ada masalah. Situasi kondisi ideal, tidak ideal. Mari sama-sama kita memiliki spirit ini untuk berkata kepada Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, ada masalah, tidak ada masalah. Aku perlu Engkau, aku butuh Engkau Tuhan. Aku mau serahkan hidupku kepadamu. Aku mau serahkan setiap bisnisku, pekerjaanku, usahaku, kesehatanku, finansialku, keluargaku ke dalam tanganmu. Dengan kita berserah, maka Tuhan akan turun tangan berdaulat penuh. Kalau Tuhan berdaulat, saya pastikan bahwa semua yang mendatangkan kebaikan itu menjadi milik kita. Kemenangan menjadi milik kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kadang Tuhan mengizinkan kita untuk harus menyerahkan dulu seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Baru Tuhan akan menyatakan solusi dan kemenangan. Serahkan. Karena setiap kita butuh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak butuh Tuhan. Apalagi ketika dia dalam proses tantangan hidup ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kepastian hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kemenangan, memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Damai sejahtera tidak bisa beli dengan uang. Harta kita, kekayaan kita, apapun posisi kita. Tidak bisa menggantikan segala yang terbaik yang Tuhan janjikan. Yaitu damai sejahtera. Mari terus jadi pribadi yang berserah kepada Tuhan. Jadi pribadi yang melibatkan Tuhan. Supaya bukan hanya Yusuf, bukan hanya Ayub yang mengalami kemenangan. Tapi kita juga bisa menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Karena Roma 8 berkata bahwa semua kita ditentukan menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menang? Kita bisa melewati proses yang ada.
Selain jangan memandang kepada masalah yang jadi besar, tapi kita memandang kepada Yesus yang besar. Yang kedua, tidak bersungut-sungut tapi mengucap syukur. Yang ketiga, serahkan hidup kita. Libatkan Tuhan dalam keadaan apapun hidup kita. Dan yang terakhir, mari saya ajak kita, saya beri motivasi kepada kita. Mari yang keempat, bagaimana kita bisa menang atas semua persoalan yang ada hari-hari ini yang kita alami. Yang keempat adalah tinggallah dalam Tuhan dan hadirat-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari jangan pernah meninggalkan Tuhan dan hadirat-Nya. Bahkan jangan pernah menjauhkan diri dari komunitas-komunitas rohani. Karena setiap kita, siapapun kita butuh support dari orang-orang yang di sekitar kita. Dari keluarga kita, keluarga rohani kita. Kita butuh support. Mereka akan mendoakan kita. Saat mereka mendoakan kita akan mendapat kekuatan. Kita akan mendapat damai sejahtera. Kita akan mendapat kekuatan untuk menjalani setiap proses-proses yang ada dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Jangan pernah jauh dari hadirat Tuhan. Terus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Situasi yang ada yang Tuhan izinkan hari-hari ini justru itu merupakan kesempatan kita. Mungkin kita yang sebelum dari kejadian-kejadian yang terjadi, COVID yang terjadi hari-hari ini. Kita mungkin tidak punya banyak waktu dan keluarga kita. Ini salah satu tujuan positifnya Tuhan mengizinkannya. Supaya kita bisa punya waktu yang berkualitas. Kita bisa punya waktu bersama dengan pasangan kita, suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita. Kita punya banyak waktu bersama berbagi kasih, berdoa, membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Lewat juga situasi kondisi yang terjadi hari ini. Mungkin kita dengan setiap tugas tanggung jawab kesibukan-kesibukan kita. Kita sudah tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini waktunya, kesempatan keadaan yang ada, stay di rumah. Saya percaya bahwa kita punya banyak waktu untuk bisa intim bersekutu dengan Tuhan. Carilah Tuhan Bapak Ibu selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Ia supaya Ia bisa menyatakan segala yang terbaik, kemenangan kepada kita. Berserulah selama Ia dekat. Saat kita berseru, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Firman Tuhan berkata, Yohanes 15, di luar Tuhan Bapak Ibu saya, semua kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Tuhan sia-sia. Karena jawaban, kepastian, kemenangan, segala berkat, apapun yang kita cari dalam hidup ini, hanya kita temukan dalam satu, Kristus Yesus Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 berkata bahwa, jika kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, minta apa saja Tuhan pasti berikan, termasuk di dalamnya apa yang menjadi pergumulan kita. Minta Tuhan kasih hikmat, minta Tuhan kasih solusi. Dan saya percaya saat kita minta, firman Tuhan juga berkata, barang siapa meminta, dia akan menerima. Barang siapa mengetuk pintu hati Tuhan dalam hadirat-Nya, Tuhan pasti akan buka pintu. Barang siapa mencari Tuhan dan hadirat-Nya, saya percaya dia akan bertemu dengan Tuhan dan kuasa-Nya. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari terus bangun pribadi kita, bangun mesbah keluarga kita, supaya tantangan boleh ada. Kita akan menjadi orang yang kuat untuk menghadapi semuanya. Karena di hadirat Tuhan, kita temukan damai sejahtera. Di hadirat Tuhan kita temukan kekuatan, iman, pengharapan. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita berdoa, saat kita merenungkan firman Tuhan dalam saat-saat teduh kita. Percayalah, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan yang akan dinyatakan dalam setiap keintiman kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita juga punya mentalitas di mana kita jangan menjadi hamba atas setiap proses masa tantangan yang ada. Jangan mau larut dalam setiap proses tantangan yang ada. Tapi mari jadilah seorang pemenang, jadi seorang yang menjadi tuan atas proses masalah yang ada. Artinya kita menguasai semua masalah yang ada. Jangan mau mengasihi diri sendiri, jangan mau untuk lemah. Karena apa? Ada roh Tuhan pada kita. Firman Tuhan berkata ada roh Tuhan pada kita, mengurapi kita, menjadikan kita jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang, orang-orang yang mampu menghadapi setiap persoalan hidup ini. Firman Tuhan sudah katakan jelas tadi, kita bisa karena Tuhan ada, Dia yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jangan takut juga Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita melakukan kebenaran, melakukan perintah, kehendak Tuhan. Jangan takut diproses. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang akan bela, Tuhan yang akan sertai, Tuhan yang akan urapi kita. Dan Tuhan jugalah yang akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Jadi mari, apapun masalah kita,
Apapun proses kita, apapun pencobaan-pencobaan kita alami hari ini, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Minta Tuhan ambil alih. Minta Tuhan berdaulat penuh. Saat Tuhan berdaulat, kemenangan itu akan menjadi kita. Menjadi milik kita. Ayub bisa menang, Yusuf bisa menang. Saya sangat percaya setiap kita yang dikasih Tuhan juga bisa menang. Jadi hari ini mari sama-sama kita bangun roh kita jaga respon hati kita. Kita mau belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat tangan Tuhan yang tidak kurang panjang itu akan menyatakan kasih, menyatakan kemurahannya, menyatakan miracle, menyatakan glory to glory bagi setiap kita yang datang kepada Dia, yang menyerahkan hidup kita kepada Dia, yang betul-betul berkata bahwa Tuhan, aku percaya dalam segala keadaan Allahku luar biasa, Allahku terus bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak dengan otoritasnya untuk menyatakan kasih, menyatakan solusi, menyatakan kemuliaan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tangan kita kepada Tuhan, kita akan berdoa. Angkat tangan kita sebagai tanda bahwa Tuhan, siapapun kita butuh Tuhan saat ini. Kita mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menurunkan tangannya untuk menyatakan kasih, kekuatan, pengharapan, iman, dan kemenangan atas setiap pergumulan, proses pencobaan yang kita alami hari-hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Hamba berdoa dimanapun jemaat-Mu berada. Setiap orang yang menyaksikan firman-Mu ini Tuhan lewat media yang ada secara online. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau yang mengenal setiap pribadi, mengenal rumah-rumah tangga mereka, mereka yang bergumul buat bisnis mereka hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati semua yang mungkin telah hilang, Engkau kembalikan, karena Engkau bisa mengembalikan semua kepada, oh Tuhan, kepada Ayub. Engkau juga bisa mengembalikan kepada jemaat-Mu. Hari ini mau berdoa mereka yang bergumul karena pekerjaan mereka, mereka yang di PHK, mereka yang dirumahkan. Aku berdoa di mana pintu satu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Karena Engkau Allah sumber pekerjaan bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh hati datang meminta berseru kepada Engkau. Hamba berdoa mereka yang bergumul masalah kesehatan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah Yehova Jireh, Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Yehova Nisi, Engkau Allah El Shaddai. Berkati, sembuhkan, pulihkan. Angkat mereka untuk tetap memandang kepada Tuhan. Berikan iman, pengharapan dan kasih ketika mereka diperhadapkan dengan setiap persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan hidup ini. Mereka tidak melenceng ke kanan ke kiri. Mata mereka tertuju kepada Tuhan. Karena dalam Kristus ada kepastian. Dalam Kristus ada solusi. Dalam Kristus ada jawaban dan kemenangan. Hamba juga berdoa hari-hari ini beri hati yang terus haus lapar, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan komunitas rohani. Karena kami tahu kekuatan kami di dalam hadirat-Mu. Kekuatan kami di dalam Engkau. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Terus berdoa, menanti-nantikan Tuhan. Dan disitulah terletak kekuatan mereka. Dalam nama Yesus, Allah sumber pengharapan, Allah sumber kasih karunia, Allah sumber kenangan. Kiranya memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati Bapak hari ini apa yang mereka kerjakan dan kedua tangan mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kalau Tuhan, Yusuf mendapat kemurahan Tuhan, diberkati. Semua yang dikerjakannya dibuat berhasil. Hamba juga berdoa dalam nama Yesus. Setiap jemaat-Mu di rumah-rumah menyaksikan Tuhan tayangan firman-Mu ini. Tuhan juga memberkati mereka. Mulai hari ini ada pintu-pintu berkat yang dibukakan. Ada kemuliaan-kemuliaan, ada glory-glory yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Teraikan firman-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami mohon sekali lagi biar berkat kasih karunia daripada Tuhan menyertai setiap kami. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah, cinta kasih daripada Roh Kudus yang berlimpah-limpah, Roh Kudus yang kekuatan dan kemenangannya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dengan setiap persoalan-persoalan yang dialami hari ini. Allah sumber kemenangan menyertai setiap kita. Allah sumber kasih karunia menyertai kita semua.
hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sumber kemenangan kami, sudah berdoa, mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, dan mengucap syukur juga buat berkat yang telah kami terima. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Are you ready? Come on! Clap your hands in the air.